alaihi wasallam supaya menjaga keselamatan yang 70 ini, tapi ternyata keponakannya sendiri memprovokasi 4 desa untuk membunuh 70 orang ini, maka dia menegakkan hukum. Ya, oh salah saya ini. Ternyata dalam konteks ini dikhianati oleh keponakannya sendiri, jaminannya kemudian dilewati atau disimpangkan oleh keponakannya sendiri, maka dia perintahkan langsung anaknya, walaupun ini belum masuk Islam. Ya, Barra ini. Dia perintahkan anaknya bernama Rabi'ah untuk mencari dan mengeksekusi keponakannya sendiri, yaitu Amir bin Tufail, yang telah menyalahi komitmen perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini memberikan kesan bahwa awas, kesepakatan yang dibangun, komitmen yang dibangun, sekalipun itu dengan non-muslim misalnya, dalam hal yang telah disepakati, maka diajarkan jaga teguh itu. Ya, jaga kesepakatan itu. Dan ini sudah diajarkan dalam Al-Quran banyak sekali, termasuk dalam peperangan pun, kalau memang ada perjanjian-perjanjian damai antara dua negara untuk tidak terlibat, maka perjanjian itu dijaga. Paham sampai sini? Nah, ini dipraktekkan oleh Barra ini. Maka Abu Barra ini meminta anaknya Rabi'ah untuk mencari Amr bin Tufail dan mengeksekusi dia. Maka apa yang terjadi? Dicarilah kemudian Amr bin Tufail ini, lalu ditemukan oleh Rabi'ah, begitu ditombak, ternyata kemudian kena, dia cedera dan sempat melarikan diri. Nah, saat melarikan diri inilah kemudian sampailah berita dari Amr bin Umayyah Ad-Damri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah Nabi merasakan kesedihan mendalam. Pertama langsung mendoakan ini Amir bin Tufail ini, ya, supaya kemudian mendapatkan hukuman timpal dari Allah Subhanahu wa taala. Saat bersamaan didoakan ini, Amir bin Tufail itu tiba-tiba dalam cederanya masih nekat membunuh Nabi. Dia mengarah ke Madinah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena merasakan cederanya masih kurang nyaman, ya, tidak membuat dia lebih kuat untuk berangkat ke Madinah, maka singkatnya dia memilih untuk istirahat dan minta di salah satu sebuah tenda, di dalamnya kemudian ditawari atau dia meminta perlindungan untuk istirahat sejenak, memulihkan cederanya. Ternyata di dalamnya ada satu orang perempuan yang sedang terkena penyakit kulit, maka terkenalah dia, ya, tertular dengan penyakit itu, dan dia meninggal dengan kehinaan dan dibusukkan lewat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah cedera, kemudian dibusukkan lewat penyakit kulit itu dan terhina dalam keadaan demikian. Nah, biasanya orang-orang yang sengaja dalam perjalanan sejarah, orang-orang yang sengaja, ya, menghilangkan misalnya syiar-syiar keislaman, mengeksekusi orang-orang Islam yang sedang ingin berbuat baik, tidak berbuat keonaran, itu biasanya jalan pulangnya itu kalau tidak tobat selalu pedih. Ya, selalu pedih. Ya, silahkan misalnya Anda bisa belajar di wilayah Turki itu yang menghilangkan keislaman dan sebagainya. Saya tidak sebut nama tapi Anda pasti tahu. Ya kan? Bagaimana akhir hidupnya ketika dihinakan dalam penyakit yang sangat luar biasa, dan konon kabarnya sampai sekarang itu makamnya masih mengeluarkan bau busuk. Ya, dan tidak sulit dan sangat sulit diterima oleh tanah sehingga masih dikuburkan di tempat yang tinggi dan kemudian dicor dengan berbagai macam hal tertentu yang tidak menapak ke bumi. Ya, itu pelajaran besar ya, makanya nggak usah coba-coba. Balik ke sini, sampailah ke Nabi berita itu, apa kaitan dengan kunut? Nah, saat sampailah berita kepada Nabi, kan yang baru selesai amirnya, Ri'alnya, Zakwannya, Bani Sulaimnya, Bani Usayyahnya, itu belum menyelesaikan persoalannya. Maka disitulah Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan-kesempatan sholat fardunya, khususnya di 2 sholat utama, yaitu sholat maghrib dan sholat subuh. Saya ulangi, dalam sholat maghrib dan sholat subuh. Jadi Nabi berdoa selama sebulan nih. Ya, selama sebulan agar Allah menurunkan hukum kepada 4 daerah ini, 4 penduduk ini yang telah mengeksekusi, ya, 70 orang kurang lebih sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya ahli Quran dan sahabat utama. Ya, sedihnya Nabi luar biasa karena mendidiknya kan nggak mudah. Ya, teman-teman yang ahli Quran lah di sini yang mengajar, itu kan nggak mudah kita ngajarin tuh. Mau anak-anak, mau orang dewasa, dari mengeja, dari menghafal sampai benar bacaan. 70 orang nggak main-main. Ya, maka dalam kesedihan mendalam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyertakan dalam sholat-sholat fardunya yang 5 waktu, khususnya di 2 kesempatan, maghrib dan subuh, ya, membacakan satu doa yang dikhususkan dalam doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan hukuman yang setimpal khususnya bagi 4 bagian ini. Ya, dokumentasi, ya, terkait yang bersanad. Bersanad itu artinya informasinya bisa kita lacak sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam di era kita sekarang. Dan ini menunjukkan keunggulan dari sumber-sumber keislaman. Nggak ada dalam Islam ibadah itu yang tidak ada sumbernya. Semua bisa dilacak sampai ke Nabi. Dari sipulan sampai ke Nabi.
Nah, ini yang memperkuat kebenaran agama Islam. Karena ajaran-ajarannya bukan kreasi manusia. Kalau kreasi manusia pasti ada perbedaan. Ini semua sama. Semua bersumber ke Nabi. Nah, saya bawa yang paling otentik dan paling valid. Dalam arti otentik dan valid itu kitab yang sampai sekarang orang Islam semua sepakat di dunia bahwa ini yang paling ketat, yang paling baik dan tervalidasi kebenarannya. Sahih Al-Bukhari. Ya. Sahih Al-Bukhari di topik nomor 15. Ya, sudah? Yang ke-14 dulu, topik nomor 14, Kitabul Witri, topik nomor 14. Hadis nomor 1003. Ya. Sudah? Sampai dengan 1004. Sudah? Hadis nomor 1003 sampai 1004. Topik nomor 14, jadi ada 97 topik. Topik nomor 14, Kitabul Witri. Subtopik nomor 7. Ya, babul kunut qabla ruku' wa ba'dahu. Subtopik pembahasan tentang kunut, apakah dilakukan setelah ruku di rakaat kedua, ya, ataukah kemudian di rakaat terakhir, ataukah kemudian sebelum ruku. Saya sebut rakaat terakhir bukan rakaat kedua karena maghrib kan 3 rakaat. Jelas ya? Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Apakah kunut ini di rakaat terakhir dilakukan sebelum ruku atau setelah ruku? Itu subtopiknya hadis nomor 1003 sampai 1004. Saya bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, menyampaikan al-Imam Al-Bukhari kepada kita semua, akhbarana menyampaikan kepadaku, ya, mengabarkan kepadaku, kata Imam Al-Bukhari, Ahmad bin Yunus qala, Ahmad bin Yunus mengatakan, haddatsana, mengatakan kepada kami, Zaidah, ya, Zaidah menyampaikan kepada kami, anit Taimi, dari At-Taimi, Taimi menerima dari Abi Mijlaz, Abi Mijlaz menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik adalah sahabat yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan asisten pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anas bin Malik punya ibu namanya Malikah. Baik, suaminya meninggal, single parent, maka ibunya melihat, wah Umar enak nih, anaknya dibikinkan rumah di depan rumah Nabi. Jadi setiap Nabi mau keluar sudah langsung lihat kebiasaan Nabi, sehingga belajar dari kecilnya kebiasaan Nabi bukan hanya di majlisnya. Kalau anaknya Abbas, ya ikut-ikut di majlis Nabi. Jadi sampai di majlis ketemu anaknya Abbas, namanya Abdullah. Tapi Umar visinya hebat lagi. Ya, anak saya mesti lebih daripada Abdullah bin Abbas. Sebelum keluar dari rumah Nabi, maka saya buatkan rumah depan rumah Nabi supaya anak saya bisa ngintip-ngintip Nabi sebelum datang ke majlis. Makanya nanti Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas dapat hadis 2000 hadis ketika Nabi meninggal. Abdullah bin Umar dapat 2800 hadis. Plus 800 dari ngintip-ngintip itu. Ya. Nah, ini Malikah single parent hebat. Anaknya Abbas di majlis Nabi. Anak Umar ngintip-ngintip. Anak saya mesti masuk ke rumah Nabi. Maka datang pada Rasulullah SAW menyampaikan, ya Rasulullah, ini anak saya anaknya gesit, punya kemampuan yang luar biasa. Ya, nggak apa-apa. Ya, maksudnya pengen tinggal dengan Nabi, jadikan apa saja ya Rasulullah yang bisa bantu Anda. Maka kurang lebih membantu Nabi selama 20 tahun selama kehidupannya. Ini termasuk orang terdekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan didoakan oleh Nabi dalam kehidupannya itu supaya umurnya panjang, hartanya melimpah, anaknya banyak. Top ya, umur panjang, harta melimpah, anaknya banyak, sudah kaya, keluarga sejahtera, sahabat Nabi masuk surga. Ya, daripada miskin maksiat nggak jelas surganya gitu kan? Nah ini tipe ideal. Dan nanti tipe begini Bu, itu ditiru oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ibunya maksudnya, ibunya itu single parent. Termasuk ibunya Imam Ahmad, itu suaminya sudah meninggal. Tapi diikuti polanya ini. Karena nabinya sudah nggak ada, maka diikutkan ke para ulama. Ya, ibunya Imam Syafi'i itu sampai menggendong Imam Syafi'i. Dibawa dari Gaza ke Mekah, diajak tawaf, sampai kemudian ya ditinggal ketika mulai dewasa belajar. Ibunya Imam Ahmad itu anaknya itu sampai digendong-gendong, dibangunkan malam. Kalau sedang musim dingin itu dimasakin air dulu. Lalu diwudukan, setelah itu disimpan di halaqah para ulama, selesai dibawa lagi. Itu perjuangan ibunya, walaupun single parent. Dan hasilnya, anaknya luar biasa. Imam Syafi'i disebut bintangnya dunia, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Ya. Nah ini, Anas bin Malik ini, yang meriwayatkan hadis tentang kunut yang tadi saya maksudkan. Ya, antara maghrib ke isya dengan siapa yang didoakannya. Yuk kita bacakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau menyampaikan, qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut saat mengetahui peristiwa tadi, syahran selama sebulan. Yad'u ala ri'lin wa dhaqwana.
Yad'u ala artinya melaknat. Yad'u li artinya mendoakan kebaikan. Ya, makanya nanti dalam redaksi-redaksi yang pertama itu terkenal Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an ya Ri'al, Allahumma la'an Usayya. Ya Allah berikan hukuman setimpal kepada Bani Fulan yang telah berbuat sesuatu yang kejam untuk hamba-hambamu. Ya, kurang lebih demikian. Ya. Maka selama sebulan dilakukan. Nah, dalam sebulan ini disertakan setiap sholat 5 waktu khususnya, ya khusus spesial subuh dan maghrib. Dari mana taunya subuh dan maghrib? Nomor 1004-nya. Ya, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad, telah menyampaikan kepada kami Musaddad, qala Musaddad menerima dari Ismail menerima haddatsana Khalid dari Khalid menerima dari Abi Qilabah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Itu susunannya. Dan kita mengakses dari Imam Al-Bukhari.